Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 6 yang Abi Iqbal banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bertemu kembali dengan Abi Iqbal dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, bab 2, materi berkaitan dengan hari kiamat. Kemarin kita sudah belajar ya. Apa saja yang kita pelajari kemarin? Yang pertama adalah pengertian hari kiamat, apa itu hari kiamat, kemudian tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemarin kita sudah belajar ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Kenapa kok kita belajar tanda-tanda hari kiamat? Karena memang yang kita ketahui hanyalah tanda-tandanya saja. Ya. Yang diketahui itu tanda-tandanya. Tapi kapan terjadinya hari kiamat? Itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menutup pengetahuan manusia untuk mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tapi yang Allah buka adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, kenapa kita belajar tanda-tanda? Agar nantinya kita mengetahui bahwasanya kiamat itu benar adanya. Kalau sudah mengetahui kiamat itu benar adanya, sehingga kita lebih berhati-hati dan lebih mengimani bahwasanya bumi ini juga akan berakhir. Bumi ini juga punya umurnya. Sehingga perlunya kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar mengenai tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda hari kiamat, marilah kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda bisa buka buku Ananda kelas 6 di halaman 18 ini ya, halamannya. Di buku yang sudah Ananda pegang masing-masing. Nah, tanda-tanda hari kiamat ya, yang pertama adalah banyaknya ulama muslim yang wafat. Jadi banyak alim ulama yang mengerti tentang agama Islam ini wafat. Kadang di satu waktu, di momen tertentu, dalam satu bulan ada puluhan ulama yang wafat. Ini menunjukkan salah satu tanda-tanda mendekatnya hari kiamat. Yang kedua adalah ilmu agama tidak dianggap penting. Ya. Jadi ilmu agama yang harusnya dipelajari oleh setiap orang itu sudah tidak dianggap penting lagi. Tapi malah belajar ilmu-ilmu yang lain, lupa kalau Quran itu wajib untuk dibaca. Lupa kalau sholat itu juga perlu dipelajari, puasa, zakat, haji perlu dipelajari. Nah, tapi orang lupa untuk belajar tentang ilmu agama, sehingga ilmu agama ini tidak dianggap penting. Contoh, kalau orang sholat tidak belajar dulu, maka sholatnya seperti apa? Sholatnya pasti asal-asalan. Nah, maka belajar tentang sholat itu menjadi penting. Kemudian yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela ya. Maksiat, orang minum minuman keras, ada narkoba, ada sabu, kemudian kejahatan-kejahatan, kriminalitas, pembunuhan dan lain sebagainya itu banyak terjadi di sekeliling kita. Maka itu salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Yang keempat, banyaknya laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang laki-laki memakai baju perempuan, yang perempuan memakai baju laki-laki, yang laki-laki gayanya seperti perempuan, yang perempuan seperti laki-laki. Nah, ini tidak dibolehkan dalam agama. Yang perempuan sifatnya sudah Allah atur, yang laki-laki juga sudah Allah atur. Sehingga jangan sampai Ananda yang laki-laki berperilaku bergaya perempuan dan Ananda yang perempuan berperilaku dan bergaya seperti laki-laki. Yang kelima, banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Bumi ini semakin tidak kondusif karena banyaknya peperangan, banyak kerusuhan. Hari ini kita juga sudah melihat di beberapa negara Timur Tengah juga semakin banyak peperangan dan kerusuhan. Ini menjadi salah satu di antara tanda-tanda mendekatnya kiamat. Yang keenam, minuman keras ya, dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar dan menimbulkan tindakan kriminalitas. Nah, ini tadi poinnya seperti poin di
nomor 3 sebenarnya ya. Nomor 6 ini hampir sama poinnya di nomor yang 3. Boleh dipilih salah satu. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Kita meyakini bahwasanya nabi dan rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada orang lain yang mengaku sebagai nabi atau rasul sepeninggal Rasulullah, sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia sudah berdusta. Dan hari ini ada orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku rasul. Ya. Contoh adalah Ahmad Musaddiq, ada Lia Eden, ya. Sebelumnya ada namanya Musailimah Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai nabi dan rasul. Maka ini pasti orang yang berdusta. Nah, inilah tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Ananda yang Abi Iqbal banggakan, setelah mengetahui tanda-tanda ini, bukan berarti kita takut kalau kiamat itu akan datang. Itu yang salah. Ya. Setelah mengetahui tanda-tanda ini, berarti kita perlu belajar hikmahnya apa di sini ya, di akhir ini. Salah kalau kita takut, loh ini sudah banyak. Iya banyak. Ulama yang meninggal sudah banyak, belum banyak. Ilmu agama dianggap tidak penting, banyak juga. Ya, maksiat terang-terangan banyak. Peperangan hari ini juga banyak. Nah, bukan berarti setelah banyaknya tanda-tanda itu kita takut bahwasanya besok akan kiamat. Tidak boleh begitu. Tapi belajar tentang hari kiamat itu belajar untuk mengimani tanda-tanda kiamat serta kemudian menambah keimanan kita. Jadi bukan malah membuat kita takut menghadapi hari kiamat. Nah, hikmahnya apa saja? Setelah kita belajar dari tanda-tandanya, maka perlunya Ananda kemudian belajar hikmahnya. Hikmah itu adalah apa yang bisa diambil dari pelajaran tanda-tanda tadi. Yang pertama adalah kita hendaknya bertambah yakin dengan kebesaran Allah. Ya. Kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah. Contoh gunung meletus, banjir, gempa dan lain sebagainya, itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Jangankan kiamat, kapan terjadinya gunung meletus saja tidak ada yang tahu. Orang taunya mengira-ngira kapan. Tapi pastinya kapan terjadi tidak ada yang tahu. Gempa tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Maka dengan ketidaktahuan kita tentang hari kiamat itu menambah keyakinan kita bahwasanya Allah lah yang maha besar dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, hikmahnya apa? Kita bertambah semangat dan mengerjakan amal kebaikan. Oh, ini nih kiamat itu benar adanya. Dan pasti bumi ini akan hancur, kita pun akan mati. Maka kita segera mengerjakan kebaikan. Maka Abi Iqbal berpesan, jangan sampai sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Subuh bangun jam 6, maka segera kerjakan sholat subuh. Ingat ya, sholat subuh bisa dikerjakan jam 6, tapi baiknya jam 5. Waktu sholat subuh jam 5, Ananda tidak bisa bangunnya jam 6, jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Jam berapapun Ananda bangun dari tidur, maka hal pertama yang dikerjakan adalah sholat subuh. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya hendaknya dikerjakan di awal waktu. Ya, kalaupun tidak bisa di awal waktu, maka yang jelas Ananda jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Kalau sudah sering meninggalkan sholat, maka yang lain, amal ibadah yang lain tidak akan terasa nikmat ketika dikerjakan. Nah, yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, berkelahi, ya, menggunakan narkoba, minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Itu kalau kita meyakini adanya hari kiamat. Oh, pasti kita akan merasakan hari pembalasan. Kita akan dihitung, dihisap oleh Allah di akhirat nanti. Maka hal-hal semacam ini tidak kita lakukan. Bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, ya. Jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, seperti belajar ini, maka Ananda sekalian jujur dalam menjawab. Orang tua boleh membantu, tapi yang mengerjakan tetap Ananda sendiri. Ananda yang membaca materinya, Ananda yang mendengarkan videonya, dan Ananda yang kemudian mengerjakan tugas dari Abi Iqbal dan tugas dari
umi dan abi yang lain. Jujur ya, itu sikap jujur. Sikap jujur itu menunjukkan kalau kita itu percaya dengan hari akhir. Disiplin. Waktunya hari ini belajar apa, maka kerjakan. Ya. Dan selalu waspada menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Maksudnya apa? Selalu waspada ini karena musibah itu menunjukkan tingkat kewaspadaan kita yang rendah. Maka kita diminta untuk menjaga selalu waspada sebagai bentuk kehati-hatian kita terhadap tanda-tanda yang sudah diketahui tadi. Nah, kalau rumah itu ada CCTV-nya, kalau rumah itu ada penjaganya, maka insya Allah rumah itu lebih aman. Contohnya begitu. Itu yang dimaksud dengan waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah kita. Dan yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti sholat 5 waktu tadi sudah Habib Iqbal jelaskan. Mengerjakan PR, ada tugas, ada video, ada pembelajaran, maka lakukan. Waktunya belajar ya. Waktunya mengerjakan tugas, kerjakan tugas. Waktunya main HP ya main HP, waktunya bermain ya bermain, waktunya bersepeda ya bersepeda. Jangan sampai waktunya belajar malah bermain. Waktunya bermain dia mikirkan belajar, enggak boleh. Waktunya bermain ya bermain, fokus bermain. 1 jam ini fokus bermain, dari jam 10 sampai jam 11 main. Tapi dari jam 8 sampai jam 10 fokus belajar. Tidak boleh mikirkan main. Nah, itu salah satu di antara hikmah kita mempercayai hari akhir. Nah, Ananda kelas 6 yang atau Habib Iqbal banggakan, itu sikap-sikap yang perlu kita hadirkan di kehidupan sehari-hari kita, sehingga di bawah ini kalimat yang bisa menjadi pegangan Ananda sekalian setelah belajar dari tanda-tanda dan segala rangkaian materi hari kiamat tadi. Aku selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar aku selalu bersikap jujur ya, bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Jujur, disiplin, dan kemudian kalau salah Ananda harus siap untuk bertanggung jawab. Ngomong sama abi dan uminya kalau di rumah salah. Iya abi, tadi Ananda yang menumpahkan kopinya, Ananda salah. Iya umi, Ananda tadi yang ngotori lantainya, Ananda salah dan Ananda siap bertanggung jawab, Ananda siap menyapu. Nah, itu sikap yang harus Ananda latih di rumah maupun di sekolah. Nah, tugas dari Habib Iqbal untuk materi kali ini ya, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian hari kiamat. Nah, di sini ya, apa pengertian hari kiamat itu? Ada di bukunya ya. Kemudian yang kedua, apabila disebut tentang hari kiamat, hal-hal apa saja yang ada di pikiran Ananda sekalian? Tolong jelaskan menurut Ananda sendiri. Kalau disebut hari kiamat, apa sih hari kiamat itu? Nah, Ananda jelaskan dengan bahasa Ananda sendiri dan tidak perlu melihat buku. Karena nomor 2 ini Habib Iqbal ingin melihat jawaban dari Ananda secara langsung. Yang ketiga, apa saja perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang keempat, sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Apa saja tanda-tanda hari kiamat ya. Yang kelima, apa hikmah yang Ananda dapat setelah belajar tentang hari kiamat. Apa hikmah ya yang Anda dapat? Tadi sudah kita pelajari semua. Nah, silakan Anda jawab, boleh melihat buku, tapi lagi-lagi ingat yang menjawab adalah Ananda sendiri ya. Orang tua boleh membantu, tapi yang menulis jawabannya, yang memikirkan jawabannya tetap adalah Ananda sendiri. Itu saja dari Habib Iqbal, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga Ananda paham dan bisa mengerjakan soal latihan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.